Kembali di iNews Sore, pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga Mas Wana Alamsyah, Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW. Kita tadi ke Bung Usman gitu ya, Bung Usman tadi kan sempat dikatakan juga sebelumnya sama Mas Hana terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh oknum-oknum begitu yang diduga bukan lurah tadi begitu ya. Ini perlu nggak sih untuk demo yang ukurannya sebenarnya tidak besar dan tuntutannya juga tidak sebesar itu? Bisa dua hal. Hmm. Pertama, memata-matai dalam pengertian melihat situasi Hmm. sebelum adanya mobilisasi demonstrasi. Dan itu mungkin masih wajar karena untuk antisipasi pemeliharaan keamanan. Hmm. Tapi kemungkinan yang kedua adalah memata-matai dalam arti melihat, mengamati dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ICW Oke. misalnya, atau 3 kantor lainnya yang sebenarnya tidak perlu. Saya Hmm. kira kegiatan semacam itu hanya membuang waktu, Hmm. tenaga, dan juga biaya dari misalnya para kepolisian atau kalau itu ada intelijen TNI itu akan Hmm. merugikan TNI dan Polri sendiri gitu. Karena Hmm. itu bukan tugas pokok dan fungsinya untuk Hmm. mengawasi atau menginteli katakanlah kegiatan-kegiatan yang sah gitu. Kalau Oke. polisian mengerahkan aparat intelijen mestinya itu dilakukan untuk katakanlah mendeteksi tindak pidana Hmm. atau mendeteksi kelompok yang sedang atau hendak atau baru saja melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan. Hmm. Kalau kantor-kantor seperti ICW, Lokataru, LBH, Kontras, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sah, mendorong partisipasi warga masyarakat Hmm. untuk memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, menyediakan bantuan hukum. Jadi tindakan-tindakan semacam itu sebenarnya tidak diperlukan kalau Hmm. memang ditujukan untuk menginteli atau memata-matai kegiatan-kegiatan ICW gitu. Itu kan kegiatan yang sah, tidak perlu gitu. Hmm. Kecuali misalnya sebuah rumah di dalamnya ada orang-orang yang sedang merencanakan kejahatan, Ya. katakanlah peledakan bom atau Hmm. merencanakan perampokan atau merencanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar hukum, terutama hukum pidana gitu. Nah, kalau itu yang dilakukan tentu Hmm. boleh saja. Tapi kalau mengawasi ICW, memata-matai ICW dan lain-lain, saya kira itu bagian dari tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam Oke. alam kehidupan masyarakat yang demokratis gitu. Dan Amnesty mencatat paling tidak dalam 1-2 bulan Hmm. terakhir itu ada 16 kasus di mana akademisi dan juga aktivis termasuk para pengajar yang atau guru besar yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelaksanaan pemilu yang curang itu mendapatkan intimidasi. Ada Artinya juga dalam yang pemilu 2024 ini ada 16 kasus begitu ya intimidasi yang dilakukan terhadap guru-guru besar dan akademisi gitu ya, betul, Bung? betul. Tahun lalu itu ada jumlah yang sangat tinggi dan tertinggi selama periode pemerintahan Jokowi, yaitu ada 268 orang yang mengalami serangan digital, serangan kriminalisasi, serangan intimidasi yang terjadi sepanjang tahun 2023. Artinya sepanjang tahun menjelang pemilu dan 1-2 bulan sebelum pemilu sampai saat Hmm. pelaksanaan pemilu dan juga setelah pemilu itu banyak sekali kasus-kasus serangan yang menyasar kepada para aktivis atau pengajar dan juga guru besar yang bersuara kritis terhadap Hmm. pemerintah, khususnya terhadap pelaksanaan kecurangan pemilu. Seharusnya Hmm. kritik-kritik itu direspon dengan perbaikan Oke. kecurangan pemilu Hmm. atau misalnya penindakan terhadap orang-orang yang melakukan katakanlah kecurangan pemilu, bukan dengan justru katakanlah mengikuti desakan atau tekanan terhadap para aktivis agar dikriminalisasi atau agar tidak lagi bersuara melalui serangan fisik atau melalui demonstrasi massa seperti itu atau melalui pelaporan ke polisi dan intimidasi. Oke, jadi menurut Anda kualitas demokrasi kita saat ini jauh menurun sekali begitu, Bung? Menurun sekali. Hmm. Saya kira sepanjang 10 tahun kalau kita lihat indeks demokrasi yang menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia, rata-rata menunjukkan penurunan. Baik itu misalnya Biro Pusat Statistik Indonesia, khususnya untuk indikator kebebasan sipil. Indikator ini sangat penting untuk menunjukkan kualitas demokrasi Hmm. sebuah negara. Maupun juga lembaga indeks demokrasi lainnya, misalnya di tingkat dunia ada Freedom House, ada Economist Oke. Intelligence Unit, ada Polity4, Hmm. semuanya memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia Hmm. mengalami masalah. Ada yang menyebutnya cacat, ada yang Hmm. menyebutnya separuh bebas, dan kalau urusan kebebasan sipil atau kebebasan berpendapat, Hmm. rata-rata menunjukkan bahwa penilaian terhadap demokrasi Indonesia kualitasnya terus menurun. Bahkan profesor di Australia, Hmm. Australian National University, Hmm. Edward Aspinall menyampaikan bahwa kualitas demokrasi Indonesia telah menurun merosot sampai ke titik yang terendah. Nah, ini tentu kita tidak inginkan dan kita ingin
memastikan sekali lagi bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu sangat penting seperti yang dulu pernah diingatkan berkali-kali oleh Muhammad Baik. Hatta, Proklamator Republik Indonesia, Baik. karena kebebasan menyatakan pendapat itu akan mencegah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Tentu kita tidak Yes. ingin Indonesia menjadi negara kekuasaan yang Benar. pemerintahnya mengambil tindakan Benar. sewenang-wenang, tetapi kita ingin masyarakat Indonesia, negara Indonesia menjadi negara hukum, negara yang menghormati hak asasi manusia, Benar. persamaan derajat antar warga, dan pemilihan umum yang Baik, berintegritas. baik. Lagian kritik-kritik ini juga bukankah bagian begitu ya dari proses demokrasi. Lalu kita ke Mas Wana, di beberapa atau di lain kesempatan Anda menyebutkan begitu ya soal Anda mengetahui atau mengenal koordinator lapangan atau orator pada saat demo di ICW. Bisa dijelaskan Mas Wana? Ya, kalau berdasarkan dari penelusuran informasi yang kami lakukan, begitu memang koordinator lapangan tersebut kami pantau dan kami dapatkan informasinya itu seringkali atau paling tidak selalu melakukan aksi-aksi di sejumlah kantor masyarakat sipil begitu ya. Nah, memang yang perlu menjadi catatan penting adalah koordinator lapangan yang lalu itu telah dilaporkan oleh kelompok mahasiswa yang diintimidasi begitu, sehingga sebenarnya dorongan kami bukan hanya untuk mengamankan dan menjaga demonstrasi begitu oleh kepolisian, tapi juga kepolisian pun juga perlu bertindak proaktif dan cepat begitu dalam memproses laporan-laporan dugaan intimidasi yang dialami oleh sekelompok mahasiswa begitu, karena dengan cara tersebut paling tidak kita dapat mengetahui motivasi orang-orang yang mencoba untuk melakukan intimidasi. Dan ini juga menjadi penting karena kalau kami lihat begitu dan kami amati, paling tidak ada model yang ingin dicoba untuk membenturkan antar warga begitu ya, sehingga menimbulkan konflik horizontal seperti yang tadi Bung Usman bilang. Oleh sebab itu rasanya penting juga kepolisian itu juga untuk proaktif dalam melakukan atau menelusuri begitu dan juga mempercepat proses-proses hukum yang memang sebelumnya itu telah dilaporkan begitu, Mbak. Oke, jadi intinya dia merupakan pelaku intimidasi begitu ya. Tapi kalau ini kan ke organisasi, ke ICW, kalau misalnya anggota ICW sendiri atau peneliti ICW sendiri secara pribadi pernah nggak sih dapat intimidasi terkait hal ini, Mas? Dalam dua bulan terakhir paling tidak kami belum mendapatkan intimidasi. Mungkin saya klarifikasi, Mbak. Tadi itu bukan pelaku tapi terduga terlapor begitu ya, sehingga nanti pun juga polisi dapat menindaklanjutinya begitu. Tapi kalau apakah teman-teman ICW pernah mendapatkan intimidasi, paling tidak sepanjang proses pemilu ini kami belum mendapatkan begitu. Oke, baik. Berarti hanya aksi unjuk rasa yang kemarin begitu ya, yang dilakukan hampir ke seluruh lembaga-lembaga atau masyarakat sipil yang menyuarakan atau mengkritisi khususnya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin. Baik, terima kasih Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Wana Alamsyah, Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa.